Pemirsa, saat ini saya sedang berada tepat di depan Pendopo Wahya Wibawa Geraha Jember, di mana sedang berlangsung kegiatan dalam rangka gerakan diversifikasi pangan lokal yang diadakan oleh Pemkab Jember bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jawa Timur, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan juga Bulog. Dalam kegiatan ini berlangsung gelaran pangan murah berkualitas, di mana banyak disediakan bahan kebutuhan dapur seperti minyak, beras, bawang, cabai, dan lain sebagainya. Dan juga terlihat di belakang saya banyak sekali masyarakat dari berbagai kalangan yang menyerbu gelar pangan murah berkualitas ini. Selain itu juga diadakan seminar diversifikasi pangan lokal bersama Bupati Jember dan juga dimeriahkan dengan gelaran bazar UMKM dan juga diisi dengan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat yang belum melaksanakan program vaksinasi. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat bersama-sama. Berbagai kebutuhan pokok dijual dalam gelar pangan murah di depan Pendopo Wahya Wibawa Geraha Selasa pagi. Sejumlah kebutuhan pokok tersebut diantaranya minyak goreng, bawang putih, bawang merah, telur, gula pasir, cabai, daging ayam, serta beras. Sejak pagi ratusan warga Jember tampak mengantre di sejumlah stan pangan murah berkualitas tersebut. Meski berdesakan, namun seluruh warga yang hadir berkesempatan membeli berbagai kebutuhan pokok tersebut. Pihak panitia menggunakan metode kupon khusus untuk komoditi minyak goreng. Hal ini dilakukan agar minyak goreng bisa dijual secara merata dan menghindari kecurangan. Seperti kita ketahui bersama, kini minyak goreng paling banyak dicari masyarakat karena langka di pasaran serta harga yang di atas ketentuan pemerintah. Dalam bazar pangan murah berkualitas ini, panitia menjual minyak goreng di harga Rp14.000 sesuai regulasi pemerintah. Selain bazar, Pemkab bersama Kementerian Perdagangan juga menggelar seminar gerakan diversifikasi pangan lokal yang tujuannya mendorong masyarakat untuk mengonsumsi bahan baku selain beras atau nasi untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ini adalah program dari Provinsi Jawa Timur, dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur datang ke Jember untuk lebih menggairahkan kembali masyarakat Jember kaitannya dengan sosialisasi diversifikasi pangan lokal dan kegiatan pasar murah ini. Ini semangatnya ini pasar murahnya semangatnya. Terkait memang juga ada kebutuhan minyak juga kita ya. Mas ini kebetulan juga ini. Tapi intinya masyarakat Jember diajak sama provinsi ini untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, ketahanan pangan untuk masalah kearifan lokal, bahwa masyarakat Jember diajak untuk bisa melestarikan alam ini, menanam sendiri ya untuk lingkungan lestari, pekarangan lestari, menanam makanan-makanan selain tidak harus nasi, dipindahkan ke makanan lain. Kenapa harus begitu? Itu nilai ekonomisnya lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi. Apalagi sekarang ada Covid ya. Mereka kalau tidak harus nasi bisa makan ubi, makan singkong, pisang ya, dan juga itu ada nilai ekonomis juga, mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga mereka masing-masing. Giat ini juga diikuti oleh pameran UMKM dan gerakan vaksinasi untuk warga. Dan pemirsa, demikian tadi acara gelar pangan murah berkualitas dalam rangka gerakan diversifikasi pangan lokal yang diselenggarakan oleh Pemkab Jember. Terlihat di belakang saya masih banyak sekali pengunjung yang berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat dengan antusias yang sangat tinggi untuk hadir dan mengikuti acara tersebut. Dimeriahkan lagi dengan berbagai gelaran bazar UMKM dan juga program vaksinasi bagi masyarakat. Dan diharapkan tentunya acara ini bisa memberikan bantuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Jember khususnya. Dan pemirsa, dari Jember, Pia Mediana, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Milad ke-50 tahun Yayasan Al-Furqon digelar di halaman SMA Al-Furqon di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Selasa pagi.
Hadir langsung Bupati Jember dan Ketua Penggerak PKK Kabupaten Jember. Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan selamat milad ke-50 tahun kepada Yayasan Al-Furqon dan juga ia berharap Yayasan Al-Furqon untuk terus bertahan dan berkembang demi memajukan dunia pendidikan di Jember. Bupati juga mencanangkan forum alumni alma mater Yayasan Al-Furqon yang nantinya akan mendukung eksistensi Al-Furqon ke depan. Dan saya hari ini sedang mengikuti acara milad 50 tahun berdirinya Yayasan Al-Furqon dan sekolahnya mulai PAUD sampai TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Dan ini justru ini saya sangat bangga dengan Furqon. Kenapa? Dari saya sendiri, keluarga saya pribadi anak saya yang pertama juga alumni sini, yang kedua juga alumni sini. Mereka semua sudah jadi dokter juga. Jadi anak kami yang nomor 4 juga alumni sini, 3 orang anak kami yang sekolah di Al-Furqon. Dan begitu juga dengan adanya 50 tahun ini, hari ini juga dicanangkan juga oleh Ketua Pembina dan Ketua Yayasan. Beliau menyampaikan untuk forum alumni alma mater, dan ini luar biasa, sehingga dengan adanya forum alumni alma mater ini bisa lebih menguatkan kembali, bisa menunjukkan eksistensinya Al-Furqon ini supaya bertahan lebih lama terus, karena alumni tetap akan menjaga keberadaan Al-Furqon ini untuk perkembangan yang berikutnya lagi. Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Al-Furqon Dr. Muhammad Khalid Baktir ke depan akan terus berkolaborasi bersama Pemkab untuk pengembangan dunia pendidikan ke depannya. Salah satunya pendidikan Al-Quran melalui program Ummi Foundation yang nanti akan diusulkan ke Pemkab Jember agar diterapkan ke seluruh sekolah yang ada di Jember. Ummi Foundation merupakan program untuk mencetak generasi muda Qurani yang berpusat di Surabaya yang selama ini menjalin kerjasama dengan Yayasan Al-Furqon. Ke depan insya Allah apa yang dimanfaatkan oleh Bapak Bupati kita tangkap, kemudian kita kolaborasi kerjasama dengan Pemkab untuk pengembangan selanjutnya. Selama ini kita berkembang jalan sendiri, tapi kita juga punya kolaborasi dengan pendidikan Islam yang ada di Surabaya, seperti Al-Falah, Al-Hikmah, dan juga YDSF. Nah, itu semua mitra kita, dan juga kita Al-Furqon ini sudah menjadikan sentra pendidikan Al-Quran untuk daerah Jawa Timur, bagian timur dengan program Ummi Foundation. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Penyerahan rombong bakso secara simbolis di Pendopo Wahya Wibawa Graha oleh Bupati Jember. Rombong cilok gratis ini murni dibiayai oleh uang pribadi Hendy Siswanto. Sepaket lengkap, rombong tersebut seharga Rp2.500.000. Saat dikonfirmasi, Hendy awalnya merasa iba dengan profesi Pak N yang merupakan veteran TNI dan juga sempat menjadi anggota Linmas Desa Gunung Malang, Kecamatan Kalisa selama 30 tahun terakhir, namun tidak pernah mendapatkan gaji. Untuk menyambung hidup, Pak N berdagang cilok pikulan. Agar usahanya lebih lancar dan maju, Bupati akhirnya memberikan rombong cilok yang bisa digunakan untuk dibawa berkeliling menggunakan sepeda motor. Sekarang saya sedang bersama Pak Dul Kowi atau biasa dipanggil Pak N. Beliau warga dari Kecamatan Sumber Jambi. Kemarin ini bagian dari realisasi, beliau bertanya kepada saya pada saat kami keliling di dalam program Jehur Jember Hadir untuk Rakyat di Kecamatan Sumber Jambi. Beliau tanya dan berharap, beliau sebagai anggota TNI dulu, sudah pensiun cukup lama dan mengabdi kepada negara tetap dengan menjadi anggota Linmas dan kegiatan sampingannya, kegiatan utamanya setelah pensiun jualan cilok. Tapi beliau tidak punya rombong cilok. Kemarin tanya sama saya, Pak, bisa nggak saya dapat rombong cilok? Saya langsung mengiyakan, saya belikan, nanti saya belikan, ini saya belikan sendiri nih, nanti akan saya programkan juga untuk teman-teman kita yang lain, pakai program nanti, pakai program APBD aja. Kalau jumlahnya banyak, kalau sendiri nggak punya uang gitu. Nah, ini kata pakai APBD saja, nanti biar untuk rombong cilok, bakso, nanti teman-teman termasuk
mesin jahit, teman-teman, tapi tetap harus melalui latihan BLK dulu supaya mereka betul-betul bekerja betul nanti dan profesional. Sementara itu Pak N mengaku berterima kasih telah disumbang rombong gratis oleh Bupati. Sekarang dirinya lebih mudah dalam berdagang cilok, mengingat sebelumnya dirinya berdagang cilok keliling dengan cara dipikul. Bupati alhamdulillah, berarti rezeki saya itu dari Gusti Allah. Sudah berapa tahun Pak berjualan cilok? Saya mulai tahun 73. Jadi ini untuk menggantikan rombongnya yang sudah tua ya? Iya. Pak, infonya Pak N ini linmas yang memang tidak pernah dibayar selama puluhan tahun bekerja. Saya tidak pernah dibayar. Saya dibayar tuh ya nasi sebereng, cukup pedang itu kilo 2. Alhamdulillah, mun bener kebunton, mun bener kecedak, tolang meloloh. Berapa tahun Pak jadi linmas? 30 tahun. Ya cuma 30 tahun Mas. Saya Pak Samsul tuh pertama itu pertengahan. Jadi memang untuk hidup sehari-hari memang dari jualan bakso Jualan ini ya? bakso. Bantuan serupa kepada pedagang kecil akan diagendakan lebih lanjut oleh Bupati melalui regulasi program dan pelatihan dengan mekanisme anggaran dari APBD. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Capaian vaksinasi merupakan parameter yang digunakan dalam Imendagri tersebut. Untuk itu Bupati Jember kini terus mengejar target vaksinasi khususnya untuk dosis kedua, lansia dan anak-anak. Saat dikonfirmasi, Bupati Jember menjelaskan bahwa percepatan vaksinasi dosis kedua, lansia dan anak-anak ini menjadi fokus utama Pemkab Jember. Untuk kasus dosis kedua misalnya, banyak masyarakat yang kini acuh tidak melakukan vaksinasi dosis kedua karena menganggap situasi dan kondisi sudah melandai. Untuk itu, giat door-to-door vaksinasi akan terus berlanjut dengan melibatkan RT RW setempat. Tak hanya itu, sasaran lansia dan anak-anak umur 6 hingga 12 tahun juga dikebut untuk mengejar percepatan vaksinasi, sehingga diharapkan sebelum memasuki Ramadan dan Idul Fitri, level PPKM di Jember bisa membaik. Saya akan kejar target sampai masuk bulan suci Ramadan, akhir Maret ini semuanya harus clear, semua sudah tercapai vaksin itu. Dan hari ini kami sedang masuk program untuk anak-anak yang kelas umur 6 tahun sampai 11 tahun. Dan ini sudah di seluruh, ada sekitar 80 SD sudah kita gerakkan mulai hari ini. Mulai hari ini untuk untuk SD. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di kantor Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, program Jember Hadir untuk Rakyat atau JHUR dilaksanakan selama 2 hari. Dan kantor kecamatan tersebut akan digunakan sementara oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Kecamatan Jombang merupakan daerah kelima yang dikunjungi oleh Bupati melalui program JHUR tersebut. Tepat pula saat ini memasuki 1 tahun genap masa pemerintahan Jember di bawah kepemimpinan Hendy Siswanto dan Firjon Barlaman sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Kedatangan Bupati beserta tim di kantor kecamatan langsung disambut oleh tari selamat datang Remo Gaya Putri. Selanjutnya, Bupati meninjau stan UMKM yang ada di halaman kantor kecamatan setempat. Dari beragam penjualan produk UMKM tersebut, yang paling diminati oleh masyarakat adalah stan minyak goreng yang dijual di harga Rp28.000 per 2 liternya. Selain itu, stan UMKM lain juga diisi dengan berbagai produk hasil kreativitas warga setempat. Sebagian masih sulit, tapi harga memang Rp14.000 per liternya, tapi agak sulit, carinya itu agak sulit. Terus tadi beri berapa liter nih? Ini kan kader di desa Jombang itu kader diberi kupon untuk 1 glanjol itu 5 orang. Berapa harganya Bu di sini Bu? Rp28.000 untuk 2 liter. Gitu, Bu. Harapannya kira-kira apa Bu? Agar minyak lebih mudah lagi, kasihan yang jual-jual kerupuk itu juga susah cari minyaknya. Kegiatan Bupati dilanjutkan dengan membagikan seragam kepada 6 kepala desa dari Desa Keting, Sarimulyo, Jombang, Padomasan, Ngampel Rejo, dan Wringinagung. Di hari pertama tersebut, agenda Bupati yakni mengadakan rapat dengan 6 kepala desa setempat.
Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, hal prioritas yang perlu dilakukan di Kecamatan Jombang adalah normalisasi sungai untuk pertanian. Selain itu, pemberdayaan UMKM kecamatan setempat juga perlu ditingkatkan melalui pemasaran yang lebih inovatif. Mengingat banyak produk buah unggulan setempat seperti buah naga, kelengkeng, dan juga jeruk. Sembari seperti itu, kami juga melakukan treatment juga Pak Kades untuk melakukan retaining wall, tembok penahan dan pembenahan tahanan yang banyak yang hancur, banyak yang roboh. Itu kita lakukan dengan model tradisional, itu dengan terucuk bambu, dengan swakelola, dengan terucuk bambu itu sementara supaya tidak jadi ambrol lagi, tidak terjadi sedimen yang lebih. Yang kedua, kita juga tadi disampaikan teman-teman kaitan dengan hasil usaha UMKM yang dia ada di sini, UMKM yang ada di Kecamatan Jombang tadi untuk bisa dibantu untuk lebih didorong keluar untuk bisa lebih dipasarkan, intinya lebih dipasarkan kembali oleh Pemkab Jember. Dari Jombang, Sugito Jember 1 TV melaporkan.